Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Apriani dengan NIM 09033128192438 dari kelas Sistem Informasi Reguler 5B. Pada video ini saya akan menjelaskan tugas manajemen proyek sistem informasi, yaitu Cost Benefit Analysis. Langsung saja ke videonya. Berikut ini tabel perhitungan Cost Benefit Analysis dari proyek pengembangan yang telah saya buat. Pada tabel ini terdapat rincian biaya dan manfaat, lalu terdapat tahun ke-0, di mana tahun dimulainya proyek pengembangan ini, lalu tahun ke-1, yaitu 1 tahun setelah proyek pengembangan dijalankan, selanjutnya tahun kedua dan tahun ketiga. Jadi dari masing-masing tahun ini menggunakan satuan ribuan, maksudnya misalnya pada biaya hardware ini sebesar 10.000, maka ditambahkan nolnya 3, yang artinya menjadi 10 juta. Langsung saja rincian biaya untuk biaya pengembangan. Yang pertama ada biaya hardware, yaitu biaya dari laptop-laptop yang digunakan sebesar 10 juta rupiah pada tahun ke-0. Lalu yang kedua ada biaya software. Biaya software ini seperti MySQL, Adobe XD, dan Draw.io. Pada tahun ke-0 biaya software sebesar 900.000 rupiah. Lalu yang ketiga ada biaya brainware. Biaya brainware ini total biaya sumber daya manusia yang menggunakan hardware. Pada tahun ke-0, biaya brainware sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya biaya alat tulis kantor dan dokumentasi sebesar 5.475.000 rupiah. Lalu biaya manajemen dan staf sebesar 9 juta rupiah. Ada juga biaya perjalanan dan akomodasi sebesar 1.200.000 rupiah. Selanjutnya biaya operasi atau pemeliharaan. Pada tahun ke-0 tidak ada biaya operasi dan pemeliharaan. Pada tahun ke-1 sebesar 2 juta rupiah, pada tahun kedua sebesar 3 juta rupiah, dan pada tahun ketiga sebesar 4 juta rupiah. Jadi total biaya atau TB dari tahun ke-0 yang dikeluarkan sebesar 28.575.000 rupiah. Sedangkan pada tahun ke-1 sebesar 2 juta rupiah, pada tahun kedua sebesar 3 juta rupiah, dan pada tahun ketiga sebesar 4 juta rupiah. Selanjutnya yaitu rincian manfaat. Rincian manfaat ini terdapat 2, yaitu manfaat wujud dan manfaat tak wujud. Yang pertama itu manfaat wujud, dapat pengurangan biaya operasional pada tahun ke-1 sebesar 400.000 rupiah, pada tahun kedua sebesar 600.000 rupiah, dan pada tahun ketiga sebesar 800.000 rupiah. Selanjutnya biaya peningkatan penjualan. Pada tahun ke-1 sebesar 400.000 rupiah, pada tahun kedua sebesar 800.000 rupiah, dan pada tahun ketiga 1.600.000 rupiah. Lalu biaya peningkatan efisiensi pada tahun ke-1 300.000 rupiah, pada tahun kedua 600.000 rupiah, dan pada tahun ketiga 900.000 rupiah. Dan yang terakhir pengurangan biaya persediaan pada tahun ke-1 sebesar 200.000 rupiah, pada tahun kedua 600.000 rupiah, dan pada tahun ketiga 1.100.000 rupiah. Jadi total wujud atau TW dari manfaat wujud ini pada tahun ke-1 totalnya 1.300.000 rupiah, pada tahun kedua totalnya 2.600.000 rupiah, dan pada tahun ketiga totalnya 4.400.000 rupiah. Selanjutnya yang kedua dari manfaat tak wujud, biaya yang dikeluarkan yang pertama peningkatan nama baik kepada pelanggan. Pada tahun ke-1 sebesar 2.500.000 rupiah, pada tahun kedua 3.500.000 rupiah, dan pada tahun ketiga 4.500.000 rupiah. Lalu peningkatan moral karyawan pada tahun ke-1 biayanya sebesar 2.500.000 rupiah, pada tahun kedua 3 juta, dan pada tahun ketiga 3.500.000. Kemudian peningkatan kepuasan kerja karyawan, biaya yang dikeluarkan pada tahun ke-1 sebesar 1 juta, tahun kedua 2 juta, dan tahun ketiga 3 juta rupiah. Selanjutnya peningkatan pelayanan pada pelanggan, biaya yang dikeluarkan pada tahun ke-1 sebesar 2.500.000 rupiah, tahun kedua 3.500.000, dan tahun ketiga 4.500.000. Yang terakhir peningkatan pengambilan keputusan, biaya yang dikeluarkan pada tahun pertama sebesar 1.500.000,
tahun kedua 2.500.000 dan tahun ketiga 3.500.000. Jadi total tak wujud dari manfaat tak wujud ini pada tahun pertama totalnya sebesar 10 juta rupiah, pada tahun kedua totalnya sebesar 14.500.000 rupiah, dan pada tahun ketiga totalnya sebesar 19 juta rupiah. Tahun ketiga totalnya sebesar 19 juta rupiah. Selanjutnya menghitung total manfaat dengan cara menambahkan total wujud dan total tak wujud. Total manfaat dari tahun pertama yaitu sebesar 11.300.000 rupiah, pada tahun kedua 17.100.000 rupiah, dan pada tahun ketiga 23.400.000 rupiah. Selanjutnya menghitung prosit atau selisih dari total manfaat dan total biaya. Total biaya tadi didapat dari perhitungan rincian biaya ini. Jadi prosit dari tahun pertama sebesar 9.300.000 rupiah, lalu prosit dari tahun kedua sebesar 14.100.000 rupiah, dan prosit dari tahun ketiga sebesar 19.400.000 rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode untuk melakukan perhitungan cost benefit analysis. Jadi terdapat 4 metode untuk menghitung cost benefit analysis. Di antaranya, yang pertama metode periode pengembalian atau payback period yang mengacu pada pengembalian modal investasi melalui profit atau keuntungan dalam periode waktu tertentu. Yang kedua, metode pengembalian investasi atau return on investment yang merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi investasi atau membandingkan efisiensi dengan jumlah investasi yang berbeda. Yang ketiga, metode nilai sekarang bersih atau net present value yang dilakukan dengan cara menghitung selisih antara nilai sekarang dari aliran kas masuk bersih atau proceeds dengan nilai sekarang dari biaya pengeluaran suatu investasi. Yang keempat, metode tingkat pengembalian internal atau internal rate of return, yaitu metode yang mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap proceed yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Berikut ini perhitungan dari analisis payback periode. Perhitungannya total biaya pengadaan sistem pada tahun ke-0 itu sebesar Rp28.575.000. Lalu dikurangkan dengan prosit pada tahun pertama yaitu sebesar Rp9.300.000. Jadi hasilnya Rp19.275.000. Itu dinamakan sisa biaya sistem pada tahun pertama. Selanjutnya dikurangkan dengan prosit pada tahun kedua sebesar Rp14.100.000. Jadi sisa biaya sistem pada tahun kedua sebesar Rp5.175.000. Selanjutnya menghitung sisa biaya sistem pada tahun kedua sebesar Rp5.175.000 dibagi dengan sisa biaya sistem pada tahun pertama sebesar Rp19.275.000 kemudian dikali 1 tahun. Hasilnya sama dengan 0,26 tahun. Sehingga payback periode sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Adapun detailnya adalah 2,26 tahun. Nah, dari fakta tersebut disimpulkan bahwa pada rancangan sistem ini akan mencapai titik impas atau break even point pada waktu 2,26 tahun, yang berarti pada tahun ketiga perusahaan ini mulai dapat mengambil keuntungannya dari sistem tersebut. Selanjutnya, perhitungan analisa return on investment. Dengan metode ini, maka persentase manfaat yang dihasilkan oleh sistem dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sistem tersebut. Perhitungannya, biaya pengadaan sistem tahun ke-0 ditambah biaya perawatan sistem tahun pertama, lalu ditambah biaya perawatan sistem tahun kedua, dan ditambah biaya perawatan sistem tahun ketiga. Jadi 28.575.000 ditambah 2 juta, ditambah 3 juta, dan ditambah 4 juta. Jadi total biayanya sebesar Rp37.575.000. Sedangkan total keuntungan yang didapat dengan menghitung total manfaat pada tahun ke-1, ditambah total manfaat pada tahun kedua, dan ditambah total manfaat pada tahun ketiga.
yaitu 11.300.000 ditambah 17.100.000 dan ditambah 23.400.000. Jadi total manfaat yang dihasilkan adalah Rp51.800.000. Selanjutnya menghitung ROI, rumus yang digunakan yaitu total manfaat dikurang total biaya, dibagi total biaya dan dikali 100%. Total manfaatnya sama dengan 51.800.000 dikurang 37.575.000, lalu dibagi 37.575.000 dan dikali 100%. Hasilnya yaitu 37,86%. Jadi kesimpulannya, sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 37,86% dari biaya pengembangannya, sehingga sistem ini layak digunakan bagi perusahaan. Yang ketiga, perhitungan analisa net present value atau NPV. Perhitungan NPV ini menggunakan rumus min nilai proyek ditambah profit 1 per 1 ditambah I persen pangkat 1 ditambah profit 2 per 1 ditambah I persen pangkat 2 ditambah profit N per 1 ditambah I persen pangkat N. Jadi apabila diaplikasikan, maka perhitungan nilainya dengan tingkat bunga diskonto 15% per tahun, maka NPV sama dengan min Rp28.575.000 ditambah Rp9.300.000 per 1 ditambah 0,15 pangkat 1 ditambah Rp14.100.000 per 1 ditambah 0,15 pangkat 2 ditambah Rp19.400.000 per 1 ditambah 0,15 pangkat 3. Jadi hasil NPV-nya sama dengan Rp2.929.397,12. Dari hasil perhitungan tersebut disimpulkan bahwa jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah sebesar Rp2.929.397,12 atau NPV lebih besar dari 0, maka proyek tersebut layak untuk dilaksanakan. Yang keempat, metode tingkat pengembalian internal atau IRR. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap profit yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut, sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Jadi misalnya I1 sama dengan 15%, maka NPV 1 sama dengan Rp2.929.397,12. Jadi nilai NPV positif. Apabila I2 sama dengan 20%, maka untuk menghitung NPV 2 sama dengan min Rp28.575.000 ditambah Rp9.300.000 per 1 ditambah 0,2 pangkat 1 ditambah Rp14.100.000 per 1 ditambah 0,2 pangkat 2 ditambah Rp19.400.000 per 1 ditambah 0,2 pangkat 3. Jadi hasil dari NPV 2 sama dengan 195.518,52. Jadi nilai NPV-nya negatif. Selanjutnya untuk menghitung IRR dengan rumus 15% ditambah 20% dikurang 15% dikali 2.929.397,12 dibagi NPV 1 dikurang NPV 2. Jadi nilai IRR-nya sebesar 20,35%. Yang artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga sebesar 20,35% per tahun. Jadi apabila tingkat bunga pengembalian atau rate of return yang diinginkan 15% per tahun, maka IRR-nya lebih besar dari 15%. Dengan kata lain, proyek ini dapat diterima. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.